Suara ITB, senang sekali rasanya kita bertemu lagi bersama saya di sini kan ya, tentunya di program Bedah Profesi. Dan kali ini ada yang menarik karena kita bakal berbincang-bincang seru dengan sosok hebat, perempuan hebat yang menjadi garda terdepan juga dalam pemberantasan narkoba. Wow, kalau udah ngomongin narkoba pasti seru banget perjalanannya ya. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama Kepala BNN Kota Mataram. Halo Ibu. Halo. Boleh disapa dulu Bu, pemirsa Suara NTB, dan kemudian bisa sharing nih udah berapa lama nih menginjakkan kaki di Kota Mataram ini Bu. Silahkan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Mbak Kania, Suara NTB yang selalu ceria saya lihatnya, dan seluruh warga NTB, khususnya Kota Mataram yang kita cintai. Saya senang sekali hadir dalam pagi hari ini di podcast Suara NTB di Bedah Profesi. Ya, mungkin saya di Mataram masih baru, tapi lama. Lama sih sebenarnya sih. Lama lebih baru gitu. Barunya baru 3 bulan. Okay. Kemudian lamanya sebelumnya saya Kepala BNN Kabupaten di Sumbawa Barat. Okay. Selama hampir 2 tahun di sana. Artinya casing lama tapi masih baru gitu, gimana ya? Casing lama tapi rasa masih baru gitu Bu ya. Nah boleh nih Bu dijelaskan, berbagi Bu tentang perjalanan jadi Kepala BNN gitu Bu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain sampai sekarang kita bertemu di Kota Mataram ini seperti apa sih Bu? Kayak pemirsa Suara NTB juga penasaran gitu kan ya, mengenal lebih dekat, kalau nggak kenal nggak sayang katanya gitu Bu. Iya. Saya sih sebenarnya wanita biasa, ya, artinya wanita yang alhamdulillah dikaruniai suami yang baik, anak-anak yang sehat. Tapi alhamdulillah Allah memberkati dengan diberikan jabatan. Kalau dirunut-runut, saya di BNN sejak tahun 2003 Mbak Kania. Waduh, saya masih SD itu Bu ya. Jadi sudah hampir 25 tahun saya di Badan Narkotika Nasional. Saya mencintai profesi ini karena dengan profesi ini saya bisa berbagi banyak untuk bisa memberikan sedikit kemampuan saya untuk menjadi menggerakkan masyarakat untuk sama-sama bertempur melawan narkoba. Kalau di karir saya sudah jabatan kelima ini sebagai Kepala BNN Kabupaten dan Kota. Pertama saya Kepala BNN di Kota Jakarta Utara, kemudian Kepala BNN di Kota Jakarta Timur, kemudian bergeser menjadi Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti suami. Suami kebetulan diberikan amanah untuk bekerja di Mataram. Kemudian pindah lagi Kepala BNN Kota Kendari. Di Sulawesi Tenggara. Ya. Alhamdulillah, dan sekarang mendapat amanah sebagai Kepala BNN Kota Mataram. Wih, keren. Akhirnya kita bertemu di sini. Syukurnya Mataram Bu ya, kalau gitu nggak ketemu kita di sini. Iya betul. Saya sedang juga nih. Dan ini Bu, kalau misalnya kita kan penasaran Bu ya, biasanya kalau Kepala BNN itu identik dengan pria gitu Bu. Kemudian ini Bu sudah 5 kali menjajaki sebagai Kepala BNN. Ada nggak challenge tersendiri atau mungkin saya dapat privilege sebagai seorang perempuan untuk mengungkap kasus mungkin atau menjalankan program-program di BNN sendiri Bu? Iya, kalau privilege enggak tahu lah. Yang pasti saya setiap mendapat amanah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk masyarakat yang di wilayah saya. Cuma yang pasti saya berharap apa yang saya berikan ini memberi manfaat, itu saja. Tantangan di dalam menjadi Kepala BNN yang sampai sekarang alhamdulillah yang kelima memang cukup besar. Sampai saya bisa alhamdulillah mengungkap heroin, mengungkap ekstasi cair waktu di Jakarta Utara, kemudian mengungkap banyak-banyak kasus narkotika. Tetapi yang pasti yang saya inginkan sebenarnya adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk tahu bahwa narkoba ini musuh bersama dan harus kita atasi bersama. Menggerakkan masyarakat ini bagaimana? Ya kita harus memberikan hasil yang optimal. Aksinya dulu kita berikan bekerja, nih kerja kita, dan ayo harus didukung oleh masyarakat setempat. Tapi yang pasti tantangannya banyak, karena narkoba ini pasti ada yang
ada salah satu yang mencoba menghambat, artinya menghambat dalam pengungkapan kasus. Sampai alhamdulillah pada saat saya menjabat sebagai BNN di BNN Pusat, di BNN menjadi analis pemetaan jaringan, saya mendapat alhamdulillah mengungkap hampir 500 kilo sabu di Kepulauan Seribu pada tahun 2022. Artinya apa yang saya berikan itu semata-mata saya ingin membuat masyarakat Indonesia ini sembuh dan tidak lagi terjerat dalam narkotika, karena narkotika ini adalah kecanduan dan kecanduannya ini seumur hidup. Artinya seumur hidup, berjuang seumur hidup, dan tidak bisa kalau tidak bisa dari kesembuhan hatinya untuk sembuh. Nah, ini yang harus kita pahami masyarakat, bahwa narkotika ini bukan semata-mata kerja BNN atau kerja aparat penegak hukum. Narkotika ini adalah ancaman jatuhnya, hancurnya satu generasi. Ini yang saya ingin jangan sampai terwujud ini. Makanya tantangan kita adalah apapun yang ada, apapun yang terkait dengan narkotika harus menjadi kerja kita bersama. Itu saja. Tidak bisa satu berat sebelah nanti kalau cuma dari BNN aja gitu Bu ya. Nggak bisa, BNN harus perlu kolaborasi, BNN harus merangkul semua. Ayo bergerak bersama. Kenapa? Karena yang kita selamatkan adalah mental yang rapuh dan menjadi sehat, itu yang harus kita jaga. Dan sekarang kita melihat bahwa narkotika ini atau obat-obat berbahaya lainnya ini merupakan bentuk jajahan baru. Bentuk satu pembodohan yang menyasar generasi kita, menyasar generasi muda sampai generasi tua juga ikut juga, yang membuat kita menjadi terjajah lagi. Karena kalau sudah memakai obat-obatan itu, pikiran kita hanya fokus bagaimana kita mendapatkan obat ini. Akhirnya tidak lagi memikirkan apa yang harus dikerjakan, apalagi mau produktif. Jauh itu sudah. Tapi yang pasti jangan menginginkan rasanya bagaimana, itu tidak boleh terbesit di situ, karena itu pintu gerbang kita untuk memasuki dan membuat jerat selamanya. Itu seperti benalu gitu Bu ya, bagi generasi muda, apalagi sekarang juga menjadi fokus ini Bu dari pemerintah sendiri, karena sudah menyerang sampai anak-anak. Itu jadi pengguna, entah itu jadi pengedar. Nah, menarik sekali Bu membahas itu tentang peredaran narkotika sendiri. Bagaimana ketika kita balik mengkhusus ke Kota Mataram ini Bu. Di Kota Mataram ini kan juga banyak sekali yang menjadi sasaran ya Bu ya. Entah itu kampung narkoba. Ada mulai bermunculan nama kampung narkoba, kemudian kelompok pengguna narkoba, pengedar dan lain sebagainya. Itu sebuah penyakit yang menahun gitu Bu. Artinya setiap ini ada aja gitu. Nah, kemudian dari Ibu sendiri mungkin memandang itu langkah apa yang mau dilakukan, atau mungkin sudah menyiapkan, udah nih taringnya udah nemu nih, harus ada strategi khusus nih untuk menghadapi case-case seperti itu. Ya, hampir 3 bulan lebih saya menjabat di Kota Mataram. Saya selalu berharap dan selalu bergerak bersama, bergerak dengan kolaborasi seluruh pemerintah Kota Mataram, Polres, Kodim, dan seluruhnya kita turun. Dan setelah hampir 3 bulan lebih ini, saya melihat setelah saya turun di lapangan, yang diharapkan masyarakat kita, khususnya yang mendapat amanah sebagai menduduki jabatan, itu adalah mengatasi masalah langsung ke masyarakat. Jadi jangan sering-sering seremonial. Artinya begitu ya. Kita menyentuh masyarakat. Tindak nyata. Iya. Makanya kemarin saya kolaborasi bersama, saya turun ke kelurahan yang masih zona merah, yaitu di Abian Tubuh sama di Abian Tubuh Baru dan di Karangtaliwang. Saya turun di sana bersama-sama. Saya mengajak masyarakat, saya tanya apa permasalahannya, walaupun mereka menyatakan bahwa ini kampung narkoba, tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kampung narkoba ini menjadi kampung yang sehat. Tentunya tidak bisa sendiri, sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa sendiri, wargalah yang mewujudkan. Warga sendiri harus menunjukkan. Makanya kita turun, saya ke
Karang Taliwang, saya turun ke sana, saya melakukan kegiatan bersama dengan senam dulu, kemudian kita lakukan juga Jumat curhat bersinar. Jadi setiap sholat Jumat kita ke masjid-masjid. Setelah sholat Jumat kita memberikan edukasi, kemudian tentunya kami akan lakukan razia juga di sana. Ya, razia ini sudah kembali lagi kalau melihat razia, saya tidak hanya khusus yang disinyalir sebagai kampung narkoba. Saya semua bersama-sama kita turun seperti yang di berita, kita turun hampir setiap minggu kita turun. Jadi kayaknya nggak ada liburnya BNN sama para Forkopimda setempat ini. 24/7 iya, ya. kita turun, kita razia di rumah kos, ke kosan, kemudian di warnet, kemudian di tempat-tempat yang ke depan nanti kita turun juga ke tempat hiburan malam, karena disinyalir tempat itu rawan sekali terhadap narkoba. Artinya kita tidak khususkan pada kampung yang dinyatakan kampung narkoba, tidak itu saja. Jangan sampai kampung ini menjadi ada kampung-kampung lainnya. Betul. Intinya kita harus turun ke masyarakat, sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat, sekaligus juga kita menangkap bandarnya. Alhamdulillah disambut baik dengan kemarin kita melihat bahwa Polres, Polda juga turun menangkap bandar-bandar narkoba. Gitu. Kalau berangkat dari sana kan kita juga sering merasa bahwa ini ada rantainya nih Bu yang harus diputus. Nah itu seperti apa Bu ininya? Seperti apa kemudian dari BNN sendiri itu melakukan langkah-langkah untuk memutus jaringan itu, apalagi pangsa pasar itu ada di wilayah Kota Mataram ini Bu? Ya, dari hasil dari Polda tentunya kami tidak semata-mata berdiam diri. Jadi artinya kita dari jaringan yang sudah didapat dari Polda, kita lakukan kolaborasi untuk kita tentunya menangkap bandar-bandar yang disinyalir termasuk jaringan baru ini. Betul. Terkait dengan peningkatan, ini seperti gunung es Mbak Kania. Jadi artinya dari 459.000 penduduk Kota Mataram, dari 8.000 sudah terpapar. Dari itu melihat dari survei BNN di mana 1,73% prevalensi pengguna narkoba. Artinya 8.000 jiwa Kota Mataram ini seperti gunung es. Di bawahnya itu masih banyak. Iya. Ya, di bawahnya itu masih banyak, dan inilah PR kita bersama untuk mengatasi. Salah satunya yaitu saya menggerakkan masyarakat. Ayo, narkoba ini kerjaan kita, bukan kerjaannya kita aparat penegak hukum ataupun yang terlibat di dalamnya, tetapi ini kerjaan bersama yang harus kita atasi bersama. Jika ada informasi, segera sampaikan ke kami akan turun. Nah, memang informasi sudah kita tahu, tidak langsung kita eksekusi, tapi kita memapping dulu, baru setelah itu kita lakukan di lapangan. Gitu. Oke, nah ini menarik sekali Bu ya, kalau udah turun ke masyarakat itu ada aja ceritanya gitu Bu ya. Iya, tapi saya penasaran nih Bu, saya penasaran kalau udah turun ke masyarakat, kita dari akarnya gitu Bu ya. Kenapa lagi ada Jumat curhat gitu Bu? Nah itu keluhan apa aja sih Bu yang didengarkan dari masyarakat itu Bu, terutama yang ditemukan di kampung-kampung? Jadi wadah Jumat curhat bersinar ini adalah kolaborasi kita dengan Polres. Jadi kami turun bersama-sama, kemudian di situ banyak sekali, walaupun mereka pertama kurang terbuka ya, artinya agak takut-takut gitu kan, tapi kami memberikan edukasi bahwa kita di sini hadir untuk memberikan layanan, dalam artian selain mengedukasi bagaimana mereka bila melihat ada yang memakai narkoba, bagaimana caranya rehab, bagaimana caranya bila ada informasi ada yang pakai narkoba, kemana mau disampaikan. Ini adalah memendekkan birokrasi. Dan situ banyak sekali disampaikan, Bu, si A ini bandar Bu, si B ini bandar Bu, gitu. Artinya di situ ditanya bagaimana kalau misalnya keluarga saya pakai narkoba Bu, apa yang harus lakukan? Nah, inilah wadah yang saya sampaikan bahwa rehabilitasi ini nggak sulit kok, nggak sulit sama sekali. Rehab ini cukup datang ke kita lakukan gratis, kita laksanakan dengan gratis, dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipidana.
Kenapa tidak akan dipenjara? Karena secara sukarela. Artinya saya sadar saya ini sakit, saya sadar bahwa saya ini pulih, saya sadar bahwa saya pernah pakai narkoba dan saya ingin untuk sembuh. Cukup datang ke kantor dan kita layani secara profesional. Artinya kita tidak sama sekali seperti 3 tadi poin, gratis, dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipidana. Artinya jangan takut. Kalau di masyarakat dibilang bahwa rehab itu mahal, rehab itu akan dipenjara, itu adalah hoak. Oh, itu dipertegas ya. Berarti kalau untuk rehab sukarela tapi Bu ya? Sukarela datang langsung. datang. Itu adalah itu semacam kayak gini Mbak Gania. Kayak marketing. Marketing kan mohon maaf, bandar ini kan pingin jualannya laku. Benar. Pada akhirnya dibuat blunder bahwa rehab ini kamu akan dipungut biaya mahal, rehab ini kamu akan dipenjara. Itu kenapa? Biar jualannya laku. Lah masyarakat harus cerdas, masyarakat harus pintar bahwa ini adalah strategi marketing mereka untuk laris jualannya. Bener nggak? Iya. Jadi jangan sampai kita dibodohi oleh mereka bandar-bandar yang akhirnya kita semakin dalam terjerat. Itulah yang kami harapkan masyarakat untuk tahu bahwa rehab ini sama sekali 0 rupiah. Artinya tidak dipungut biaya. Kalau rehabnya di BNN. Tetapi kalau di swasta mungkin ada jasa untuk pondokannya, jasa biaya untuk makannya, pasti akan ada biaya di situ. Tapi khusus untuk di BNN 0 rupiah. Artinya datanglah ke BNN Kota Mataram jika dirasa gitu Bu ya, ada keluarga jangan takut yang sempat ya namanya juga hilaf gitu Bu ya, masa muda itu silahkan langsung datang ke BNN, dijamin kerahasiaannya. Kadang kan yang bikin khawatir itu aduh nanti kita didata, aduh apalagi remaja ya Bu ya. Iya, kalau didata mungkin memang akan ditata namamu siapa, kamu kapan penggunaannya, kemudian frekuensinya sejauh mana, artinya sudah seminggu berapa kali pakai. Itu memang harus kita tanya gitu loh, kita tanya untuk mengukur tingkat kecanduannya sejauh mana. Nah, setelah itu baru kita pilih. Oh, metode rehabnya ini rawat jalan. Oh, metode rehabnya ini menginap. Nah, itu berdasarkan dari apa yang disampaikan. Tetapi tidak menjadi mereka ya itulah nanti akan, mohon maaf ya, akan jadi cepu bla 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 gitu kan. Iya, jamaah. Saya bilang gitu kan kamu pemakai, kamu kan ini kecanduan gitu loh. Artinya pemakai itu harus kita identifikasikan sebagai korban. Korban yang pernah salah dan harus ingin merubah masa depannya lebih baik lagi tanpa harus kecanduan obat-obatan tersebut. Diwadahi lewat rehabilitasi itu. Iya, rehabilitasi. Artinya apakah sejauh ini sudah ada yang memanfaatkan layanan tersebut Bu di BNN? Oh sudah, dan melebihi target. Setiap tahun melebihi target. Artinya target kita malah sampai ini baru bulan Februari ya, udah separuh dari target. Artinya saya senangnya kenapa? Oh berarti masyarakat ini sudah mulai sadar bahwa rehab ini dibutuhkan dan rehab ini adalah jalan untuk mereka pulih. Tapi tidak menjamin untuk sembuh loh ya, karena kesembuhan itu adalah dari hati. Hatilah yang bisa membuat dia sembuh atau tidak. Karena BNN tidak bisa mengawasi semuanya 24 jam. Artinya rawat jalan, mereka beraktivitas. Kalau misalnya mereka ada hal-hal yang pengen dikonsultasikan, tinggal telepon. Tinggal telepon, kita bicara, kita lakukan ini, kita arahkan mereka untuk yang lebih baik. Tetapi ingat, kesadaran harus muncul dari hati. Ya, karena narkotika tidak ada obatnya. Yang ada adalah bagaimana meredah nyerinya. Tetapi obat satu-satunya adalah tingkatkan imunitas dalam diri. Artinya say no to drug. Katakan tidak
apabila ada yang coba-coba pakai ataupun mengajak untuk pakai narkoba lagi. Saat niat untuk membeli, ada juga niat untuk menyembuhkan diri seperti itu Bu ya. Nah, kemudian Bu berbicara soal layanan nih Bu, kayak kita juga butuh diedukasi juga nih Bu ya. Layanan-layanan apa sih yang ada di BNN Kota Mataram yang diberikan kepada masyarakat yang harus kami pahami juga itu? Ya. Layanan kami banyak, artinya banyak dalam artian kita ada ada beberapa seksi, yaitu seksi pencegahan, seksi rehabilitasi, dan seksi pemberantasan. Di sini tiga-tiganya ini berperan dalam melayani masyarakat, dan lebih jelasnya kami sudah memiliki aplikasi Silak Mampir. Ya, Silak Mampir ini adalah aplikasi bagaimana mereka ingin butuh keterangan lengkap mengenai layanan, ada di website kami di Silak Mampir. Dan ini merupakan wujud kami untuk bisa memberikan yang terbaik. Pertama, kembali lagi kepada pencegahan. Pencegahan kami memberikan layanan bagaimana kita tidak perlu ribet deh, misalnya Bu, saya ingin ingin ngajak BNN untuk bersosialisasi atau memberikan penyuluhan, silakan melalui Silak Mampir. Kita minta request untuk mengadakan sosialisasi, kita langsung datang. 24 jam sepanjang itu masih bisa dilayani ya. Artinya kita tidak, kalau tengah malam ya nggak ada yang dengar ngomong gitu kan. Tapi semampu kita berikan itu. Kemudian kami juga membentuk remaja teman sebaya. Remaja teman sebaya itu artinya terutama kita ke sekolah-sekolah nih, bicara sekolah lagi. Ke sekolah kita setiap sekolah wajib membuat satgas anti narkoba. Ya, di sekolah wajib membentuk duta remaja anti narkoba, dan kami setiap Senin turun ke lapangan, turun ke sekolah untuk mendeklarasikan itu. Dan di situ kami harapkan Bapak Kepala Sekolah untuk setiap upacara berikrar bahwa mereka anti narkoba. Nah, artinya di sekolah kita rangkul juga. Kemudian di seksi dan banyak sekali layanan terkait dengan pencegahan, rehabilitasi, kembali ke rehabilitasi. Kami ada namanya KKB, bukan kelompok bersenjata ya. KKB adalah klinik konsultasi berjalan. Artinya kami datang langsung ke rumah-rumah apabila dibutuhkan, door to door. Tentunya ini merupakan layanan yang di luar kantor. Ya, layanan di luar kantor. Selain layanan terkait dengan rehabilitasi, kita berikan layanan di kantor, kami juga layanan di outdoor juga kita lakukan. Selanjutnya ada layanan untuk kita menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Itu hampir sama dengan SKCK, Mbak. Jadi setiap yang melamar pekerjaan ataupun setiap mau sekolah itu wajib disertakan bahwa mereka bersih narkotika dengan menerbitkan SKPN tersebut. Nah, ini terus kami lakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Dan terakhir mengenai pemberantasan tentunya tidak semata-mata kita menangkap. Kami juga melakukan mapping, kita membuat data-data intelijen kita rangkul sehingga menjadi satu yang perlu dieksekusi di lapangan untuk kita tangkap. Dan terakhir kita juga kerjasama dengan pemerintah kota. Alhamdulillah pemerintah kota juga sangat antusias untuk memberantas narkoba ini. Ini kita wujudkan kan setiap razia mereka bambu ingin ini Bu, ayo Bu kita lapangan ya, mudah-mudahan ini menjadi semacam gerakan massa bersama untuk bisa mengatasi narkotika. Oke, asik. Kalau udah pendekatannya bersama ibu ini jadi gini Bu ya. Jadi ngerasa itu bukan hal yang menyeramkan ketika didatangi oleh BNN seperti itu Bu. Kadang kan orang bikin takut, BNN ini panik gitu kan ya Bu ya. Tapi ketika berhadapan dengan BNN pun juga gerakan preventifnya, kemudian pendekatan humanisnya itu masih ada. Jadi jangan takut kalau dideketin sama BNN gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, kita juga butuh tahu nih Bu, kita kan mengenal banyak sekali jenis-jenis narkotika gitu Bu ya. Nah itu tuh juga menjadi langganan bagi mereka yang menggunakan ya seperti tadi Ibu sebutkan candu ya, kecanduan narkotika. Ada dari sabu, ganja.
Mungkin bisa dijabarkan secara singkat gitu, tingkat dari kecanduan dari masing-masing jenis itu Bu. Kemudian kenapa sih orang suka banget Bu kalau jual beli sabu itu? Saya heran ya juga Bu, kok kayaknya apakah bisa langsung menjadikannya sultan apa seperti apa itu? Iya itu dah. Kalau tingkatannya memang ada 3 tingkatan. Pertama ringan, kemudian sedang dan berat. Jadi ciri-cirinya nih, saya kalau detail kan mungkin Katim Rehab saya yang tahu ini ya. Tapi yang pasti ciri-cirinya untuk ringan ini kategorinya dia frekuensi memakainya sebulan mungkin sekali. Sebulan sekali dia pakai, itu pun situasional. Artinya sesuai dilihat kondisinya. Nggak terlalu butuh banget deh gitu loh. Tapi ini juga bisa meningkat cepat jadi sedang dan berat. Jangan menganggap ringan, kan jangan menganggap enteng lah. Saya kecanduan saya juga nggak parah Bu. Kecanduan saya hanya berapa gini, sebulan sekali aman kok gini. No, itu adalah pintu kita menuju ke kecanduan yang lebih meningkat. Kenapa? Setiap ada dia juga merasakan enaknya nih loh. Satunya enaknya dalam artian kategori tanda kutip lah. Enak ya dalam artian mereka berhalusinasi. Saya pengen jadi artis. Saya pengen ini, mereka berhalu, istilahnya memakai narkoba sabu. Saya pengen happy, mereka pakai Inex. Saya pengen biar nggak stres, saya pengen tenang, mereka pakai sabu lagi. Artinya ini hanya stigma yang membawa mereka kepada lama-lama dia meningkat menjadi sedang dan berat. Pertama itu frekuensi, jadi kemungkinan sekitar sebulan sekali. Kemudian yang kedua sedang ini sudah mulai meningkat kepada seminggu sekali minimal. Itu. Kemudian yang berat, jika dia sudah hidup tanpa narkoba, saya tidak akan hidup. Itu sudah meningkat kepada berat. Kategori berat, artinya hampir dia tiap hari sudah memakai, dan itu pun sudah tidak lagi merasakan hidup kalau tanpa obat-obatan ini. Ini. Dan tentunya kategori 3 ini harus kita, metode rehabnya juga berbeda. Ringan itu cukup kita rawat jalan. Kemudian sedang itu bisa juga rawat jalan, bisa juga rawat inap. Tetapi kalau sudah kategori berat itu wajib rawat inap, artinya menginap, tidak harus menginap di tempat rehab yang ditunjuk. Kalau di BNN ini ada di Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa. Mutiara Sukma. Tapi kalau di ini yang lebih intensif lagi di Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor. Itu merupakan pusat rehab kami yang besar. Di samping ada balai besar lainnya di tempat di luar Jawa juga ada. Inilah yang harus kita tahu, bahwa tingkatan ini dari ringan, sedang, berat, ini adalah rangkaian dari hal-hal yang memungkinkan kita menjadi rusak. Bukan hal memungkinkan, pasti rusaknya. Dan itu kami berharap masyarakat ini ngerti nih. Jangan menganggap enteng ringan ini. Kalau sudah ringan, dia sudah tahu rasanya. Jadi setiap masalah dia pengen lagi pakai. Setiap masalah pengen lagi ini. Ini lama-lama menjadi kecanduan berat. Karena setiap kecanduan sama seperti kita kecanduan lagi viral sini yang bagiannya. Kecanduan game online. Game online bagaimana? Itu kecanduan yang berbahaya juga. Akhirnya dikit-dikit main game, lama-lama menjadi judi online. Apapun yang kecanduan yang bersifat tidak produktif, dalam artian produktif dalam memberikan efek yang membuat kita menjadi tidak seimbang dalam hidup, itu pasti akan merusak hal yang menjadi tujuan kita. Artinya misalnya kita ingin jadi ini, ternyata tidak, karena keseimbangan tidak berjalan seperti biasanya, akhirnya membuat mereka tidak fokus lagi. Dan alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Bapak Wali Kota, kita bicara, kita sampaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mendapatkan bantuan untuk alat tes urin. Ya, alat tes urin ini sangat dibutuhkan untuk mendeteksi tidak hanya di tempat yang rawan, tetapi juga mendeteksi juga di sekolah-sekolah. Artinya
apabila ini kita jaga ini anak-anak kita ini, ada anak-anak generasi muda penerus bangsa ini harus kita jaga mentalnya, kita jaga fisiknya, terutama jangan sampai memakai narkotika. Makanya kami berharap adanya bantuan dari pemerintah kota untuk bisa memberikan alat tes urin sehingga kita bisa ke sekolah-sekolah apabila ada anak-anak yang disinyalir tidak berjalan normal untuk melakukan kegiatan belajar, kita lakukan deteksi dulu. Bukan hal yang tidak mungkin, itu pasti akan saya lakukan, insya Allah akan saya lakukan. Dan kami sudah sepakat dengan pihak pendidikan karena ini merupakan wujud bahwa kita mencegah jangan sampai narkoba masuk ke sekolah dan bisa merusak. Dengan adanya pemeriksaan tes urin ini di kedepannya akan menjadi indikator indikator kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, ngomongin generasi muda nih Bu, biasanya kan anak-anak muda, saya masih muda sih juga Bu ya. Kadang kan sering labil, aduh putus cinta seperti dunia sudah berakhir gitu Bu ya, larinya ujung-ujungnya ke narkoba. Nah kadang narkoba dengan nilai misalnya sabu itu kan punya nilai pasar yang berbeda gitu Bu ya, sabu ganjar dan lain sebagainya. Dan apakah temuan itu ada di Mataram dan apakah itu meningkat ya Bu di kalangan generasi muda? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan seperti gunung es. Artinya untuk meningkat tidak meningkatnya itu kita melihat dari temuan yang kita temukan di lapangan. Kalau sejauh ini memang ada informasi bahwa mereka terkadang iuran membeli sepaket 100.000. Jadi kadang-kadang mereka ini 25 ribuan Bu, hanya dapat 100.000. Saya sampaikan ini informasi ini perlu kita buktikan, artinya buktikan kebenarannya. Tetapi saya yakin dengan edukasi kita dengan tim turun ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan bahwa ini merupakan hal yang dilarang dan mereka membuat menjadi bahwa ini akan merusak masa depannya. Dan tentunya itu harus pengawasan dari orang tua. Ya, orang tua harus tahu apa dan dengan siapa di anak-anak kita ini bergaul. Ya, dan sering-seringlah melihat handphonenya. Sering melihat apa isi percakapan di dalam handphone, karena pasti anak-anak punya handphone kan untuk usia SMP serta ke atas. Cek HP-nya dengan siapa dia komunikasi dan apa bahasanya. Penting ini. Jangan sampai kita nggak tahu bahasa mereka yang asing-asing, perlu kita tanya. Kalau Mona di Jakarta itu kalau sabu kan dibilangnya putih. Punya kode. Gitu ya. Ini anak orang tua harus tahu. Wah, apa nih nak? Kalau Inex dibilangnya ikan. Nah, itu kan semua itu kode-kode yang harus orang tua tahu. Dan wajib tahu isinya, karena tidak hanya kecanduannya tidak hanya narkoba saja, pornografi, game itu salah satu yang merusak mental anak kita sekarang. Itu yang viral sekarang. Akhirnya berakibat pada mereka tidak belajar dengan maksimal. Cek handphonenya. Orang tua ini berperan penting untuk tahu perkembangan anak-anak. Kita sebagai lembaga pemerintah, dan juga pendidikan di sekolah hanya sebatas itu. Tetapi yang penting parenting skill, kemampuan, keahlian orang tua tidak hanya sekedar membesarkan, tetapi mendidik anak kita untuk tahu, karena mereka masih mencari identitas diri nih. Labil. Saya mau kemana nih ya? Setelah ini saya dengan siapa? Ini pentingnya orang tua ini tahu. Ini arahnya ke sini nak. Kamu bisa lakukan dengan hal baik, bisa mendapatkan nilai yang baik. Caranya begini nak. Itu penting. Karena sekarang zamannya ini, mohon maaf, lebih dekat handphone daripada orang tua kan. Handphone tuh harus di samping bantal gitu Bu ya. Iya. Itu saya sih juga. Iya betul. Makanya saya sampaikan ini sedikit cerita ya. Iya. Anak saya 3 Mbak, cewek semua. Dan tidak di Mataram, di luar kota semua, di Jakarta. LDR-an ya. LDR-an. Tapi alhamdulillah mereka 2 sudah dokter, 1 sudah SMA Paskibraka Nasional kemarin, alhamdulillah. Tetapi saya tetap mengedepankan video call. Karena sekarang kan zamannya kan
susah ya, karena lebih penting handphone daripada orang tua, apalagi Komunikasi jauhan ya. jauh begini. Nah, ini sebagai bonus untuk orang tua yang dekat dengan anak nih. Pada saat kita di rumah harus ada jeda waktu, taruh handphone, ngobrol. Harus itu, penting itu. Kenapa jangan kita membuat handphone ini menguasai aktivitas anak kita? Karena sentuhan-sentuhan ini yang sudah mulai jarang dan dengan sibuk sendiri-sendiri ya. Makanya saya himbau kepada orang tua, please komunikasi efektif kepada anak. Ya, karena ini adalah ranah kita untuk bisa memberikan stimulan positif kepada anak. Dan jeda kan kita bekerja ini kan untuk anak. Kita bekerja ini income-nya kan untuk aset anak, pendidikannya. Jangan sampai terlewat golden age yang benar-benar memang harus kita berikan rambu-rambu edukasi yang penting ke anak ini, jangan sampai kelewat. Jangan sampai yang masuk di benak anak-anak kita ini adalah yaitu yang handphone yang bersifat merusak mental mereka, lebih mengarah kepada hal-hal yang duniawi. Ya, itu perlu diimbangi dengan kita memberikan edukasi. Dan tentunya pada saat komunikasi efektif ini, kalau yang Muslim sediakan waktu untuk kita sholat berjamaah. Kalau non Muslim sediakan waktu untuk beribadah bersama. Ini penting sekali, dan anak harus dibuat jadwal seperti itu, sehingga tahu anak kita bahwa orang tua saya ini masih sayang sama saya. Tidak hanya materi saja, tapi sentuhan kasih sayang itu yang mereka butuhkan. Oke, Bu, saya jadi terharu ya, Bu ya. Jadi saya rindu ibu saya juga ini. Iya, Bu. Makanya. Dan kedepannya nih, Bu ya, terakhir dari saya nih, Bu. Kedepannya, target yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan oleh BNN apa? Kemudian bagaimana memutus branding bahwa di Mataram atau juga secara skala besar di NTB itu ada kampung narkoba, kemudian ada beberapa titik yang sudah terkenal bahwa sudah dilegalkan lah bahwa dia bekerja untuk itu Bu. Kemudian apa nih target ke depannya? Saya pertama mohon doa restu seluruh warga Kota Mataram untuk mendukung kami untuk bisa mewujudkan Kota Mataram ini harum seharum-harumnya, ya. Dalam artian kita harum tetapi tetap dan selalu bersih narkoba. Target kami adalah zona merah yang ada di Kota Mataram, di Kelurahan Karangtaliwang khususnya di Karangbagu, kemudian di Abian Tubuh Baru, tidak menjadi zona merah lagi. Tidak bisa saya sendiri, tidak bisa tim saya BNN sendiri. Saya bersama Forkopimda pingin masyarakat warga yang saya sebutkan tadi, ayo open minded kalian, buka pikiran bahwa narkoba ini tidak sama sekali bermanfaat, tidak membuat sejahtera. Jaga lingkungan. Apabila ada dua wilayah ini masih memasarkan atau berkegiatan yang menyalahgunakan narkoba, catat, rezeki yang kalian dapat itu sama sekali tidak berkah. Dan keberkahan itu hanya membawa dampak kepada keluarga dan tentunya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, saya berharap target kami di luar target kami memiliki target tahunan juga di dalam target rehabilitasi, target pencegahan. Tapi yang khusus kami adalah target di 2 zona merah ini harus kita menjadi zona minimal zona hijau. Emang tidak mudah jadi hijau itu, tetapi saya bertahap, zona merah lagi tidak muncul lagi pada tahun berikutnya. Zona merah ini sudah menjadi zona orange karena tingkatannya adalah dari bahaya, waspada, siaga, aman. Sekarang kategorinya bahaya, tapi saya berharap itu turun menjadi waspada sehingga tidak menjadi digaung-gaungkan seakan-akan
Kita ini tidak bekerja, padahal kita udah mati-matian bekerja ya Mbak ya. 24/7 benar Bu ya. 24/7 jam malah sampai. Tapi ini tidak bisa saya sendiri, tidak bisa kami sendiri. Kami perlu bapak, kami perlu ibu. Ayo, demi siapa? Demi anak-anak kita. Jangan sampai kita dijajah oleh narkoba ini. Karena narkoba ini hanya membawa dampak yang tidak sama sekali bermanfaat. Narkoba ini hanya membuat kita menjadi dikungkung oleh satu masalah dan masalah berikutnya. Karena narkoba ini memicu satu kejahatan lainnya. Pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan itu berawal daripada narkoba. Dan terutama hancurnya rumah tangga berawal dari narkoba. Makanya saya berharap target yang kami sampaikan, mohon doa restu, mohon doa dukungan dari warga Kota Mataram. Ayo perangi narkoba. Bagaimana caranya Bu? Saya tidak punya senjata. Perangi dengan mengusir bandar-bandar yang ada di kampung kita. Harus berani speak up, harus berani melawan sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau misalnya kita bisa ngomong dengan mulut, sampaikan itu. Saya nggak mau narkoba di sini, cukup itu saja. Saya nggak mau ada narkoba di tempat saya. Itu bentuk perlawanan kita, bentuk kita tidak suka ada narkoba di kita itu. Insya Allah dengan apapun, sekecil apapun bantuan, dukungan dari masyarakat, saya yakin dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan apa namanya kita mencari ridho Allah, insya Allah kota kita menjadi lebih aman lagi. Oh iya, ya semoga kita ini menjadi doa dan komitmen bersama Ibu ya. Amin. Bukan hanya dari BNN saja, memang darurat narkoba ini memang harus segera kita lakukan dengan 3S, speak up, stop dari sekarang dan seriusin niat untuk berhenti menjadi pengguna narkotika maupun juga peran-peran lainnya ya. Terima kasih Bu Yarisa atas semua pencerahannya. Semoga langkah-langkah yang dilakukan BNN ke depannya juga bisa membawa kita ke zona nyaman lagi Bu ya. Zona nyaman yang bersih tanpa narkoba. Dan sebelum saya menutup, saya ingin melempar sebuah pantun untuk pemirsa Suara NTB. Si Susan bawa boba, tiba-tiba keram. Berantas narkoba bersama BNN Kota Mataram. Yes, sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya akan lebih seru lagi di program Bedah Profesi. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama.